bahwa sesungguhnya manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman kita yang jadi umat Nabi Muhammad, tapi para nabi-nabi juga diuji sama Allah. Kadang-kadang kita berpikir, berat banget ujian gitu kan. Allah sudah ukur ujian itu. Bahkan para nabi ujiannya lebih berat. Kadang-kadang kita mikir, wah wajar dia mah nabi kan gitu. Justru nabi itu diuji sama Allah dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina at-ta'alluma fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah perkumpulan rindu surga, ya insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini, malam Jumat, kita kembali bersama-sama berkumpul, bermuwajahah dalam rangka aktivitas rutin kita, yaitu tholabul ilmi. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Selalu berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam ini ada ibu-ibu hadir, jamaah muslimat. Dan malam ini saya sampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idz ibtala, dan ketika Allah menguji Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Qala,
Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka linnasi imama." Hai Ibrahim, bahwa sesungguhnya aku akan mengangkat engkau menjadi imam, menjadi pemimpin. Mendengar firman Allah itu, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Qala wa min dzurriyyati." Ya Allah, kalau bisa jangan cuma saya, tapi anak cucu saya juga diangkat jadi pemimpin. Kemudian Allah menjawab, "Qala la yanalu ahli zalimin." Anak cucu Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin, tapi tidak termasuk anak cucu Nabi Ibrahim yang zalim, yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, firman Allah ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kita yang jadi umat Nabi Muhammad, tapi para nabi-nabi juga diuji sama Allah. Kadang-kadang kita berpikir, berat banget ujian gitu kan. Allah sudah ukur ujian itu. Bahkan para nabi ujiannya lebih berat. Kadang-kadang kita mikir, wah wajar dia mah nabi kan gitu. Justru nabi itu diuji sama Allah dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Ini artinya bahwa semua manusia itu diuji sama Allah, termasuk nabi. Yang kedua, ujian yang Allah berikan ini untuk mengangkat derajat. Jadi kalau orang dikasih ujian sama Allah, itu proses. Berarti Allah mau mengangkat derajat orang itu. Kan Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, di bulan Zulhijjah ini kita kembali mengenang sejarah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu syariatnya banyak. Bahkan di antara syariat Islam, syariat Nabi Muhammad ini ada banyak syariat yang diadopsi dari syariatnya Nabi Ibrahim. Mulai diterapkannya di Nabi Ibrahim. Contohnya khitan. Khitan, sunat. Itu yang pertama kali dihitan Nabi Ibrahim. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa qad ikhtatanu." Tidak ada seorang nabi pun yang dilahirkan kecuali sudah dikhitan. Kalau nabi, para nabi ya. Tapi syariatnya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perintah khitan itu di zaman Nabi Ibrahim. Karena zaman Nabi Ibrahim itu umurnya panjang-panjang. Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi umat-umat terdahulu itu umurnya panjang. Kalau kita umur 60, 70, ya 80, pokoknya itu udah termasuk sepuh lah segitu. Tapi kalau di zaman Nabi Ibrahim umur segitu masih muda. Nabi Ibrahim itu ketika menerima perintah khitan itu, syariat Islam khitan, itu usianya 50 tahun. Jadi orang pada saat itu khitan itu usia 50 tahun itu mulai khitan. Sunat. Kalau zaman kita 50 tahun udah punya cucu juga itu, udah aki-aki lah, udah tua lah. Kalau zaman dulu baru dihitan gitu, masih muda. Jadi kalau orang dulu, zaman dulu, apa lagi zamannya Nabi Musa dulu kan, zaman Isa, itu orang sampai ratusan tahun usianya. Jadi kalau ada orang meninggal umur 50 tahun, 60 tahun, itu bilangnya kasihan amat, masih muda udah meninggal gitu. Karena memang usianya dulu panjang-panjang, ratusan. Ya. Kalau kita kan ya udah jarang yang umur segitu. Di era sekarang ini orang mencapai usia sampai 100 tahun udah hampir nggak ada. Kalau orang-orang tua dulu mungkin masih ada. Sekarang udah jarang ditemukan. Apalagi zaman dulu sampai 200 tahun, 300 tahun umur manusia sampai segitu. Dan tingginya juga tinggi-tinggi, sampai 12 meter, 10 meter, setinggi pohon kelapa mungkin. Ya, kalau kita sekarang udah nggak ada umur. Orang tingginya 2 meteran aja udah termasuk
tinggi itu. Ya. Tuh, jadi beda, secara fisik beda umat sekarang dengan umat dulu. Nah, ketika Allah mau mengangkat derajat Nabi Ibrahim pada waktu itu, maka Allah berfirman, Allah menguji, wa idzi betala Ibrahim. Allah ketika mau menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menguji, memberikan ujian bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Nah, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan beberapa kalimat ini biawamirin wa nawahi. Ada di antara kalimat-kalimat itu yang berisi perintah, dan ada juga di antara kalimat-kalimat itu yang berisi larangan. Contohnya yang berisi perintah itu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, itu perintah. Ujian ini, ujian berat. Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra satu-satunya yang namanya Ismail, anak si mata wayang, anak kesayangan, itu dapat pengen banget. Dulu waktu Nabi Ibrahim belum dikaruniai keturunan oleh Allah, Allah pernah mengutus malaikat menghampiri Nabi Ibrahim, minta sedekah, minta sumbangan, dia berubah wujud seperti manusia, datang minta sedekah, kalau di sininya minta sumbangan. Semua sama Nabi Ibrahim disumbangin tuh. Onta beliau punya ratusan disedekahkan. Nah, sempat terucap, jangankan itu ya, anak kalau saya punya juga saya siap berikan karena Allah. Karena kalau memang karena perintah Allah, saya siap berikan apa saja yang saya punya, termasuk anak saya, kalau punya saya kasih. Nah, sempat terucap kalimat itu. Nah, karena ucapan Nabi Ibrahim ini kemudian Allah menguji. Akhirnya istrinya dikasih hamil. Lahirlah seorang anak yang namanya Ismail alaihissalam. Waktu berjalan 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Ketika Ismail memasuki usia remaja, lagi senang-senangnya, lagi deket-deketnya Nabi Ibrahim sama Ismail, Allah kemudian ngingetin, nagih janji dulu Nabi Ibrahim pernah terucap. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong, apalagi nazar ya. Kalau nazar hati-hati, jangan suka nazar lah. Kalaupun mau nazar, diukur yang kira-kira kita bisa mampu untuk melaksanakan. Nazar itu sunnah, tapi kalau kita sudah terucap nazar, wajib dilaksanakan. Jadi kalau kita misalnya punya anak sakitan, ya, saya nazar kalau anak saya sakit, kalau anak saya sembuh, saya akan motong kambing misalnya. Nah, itu kalau anaknya sembuh wajib tuh, harus motong kambing. Jadi bernazar itu sunnah, tapi kalau kita sudah terucap nazar kayak tadi, harus dilaksanain. Makanya kalau mau bernazar sekalipun, diukur yang sekiranya kita mampu, bisa untuk melaksanakan. Jangan sampai yang memberatkan gitu. Kalau kita memberatkan kita sendiri, nanti akhirnya kita nggak bisa untuk melaksanakan. Gitu. Jadi kalau kita mau bernazar gitu diukur. Nah, Nabi Ibrahim pernah terucap begitu. Akhirnya ditagih sama Allah, diingatkan lewat mimpi. Mimpi yang pertama, beliau bangun, wah ini mimpi katanya gitu kan. Kemudian beliau tidur lagi. Besoknya diingetin lagi sama Allah, mimpi yang kedua. Beliau terbangun lagi. Wah, mimpi lagi ini. 2 kali. Begitu yang ketiga baru beliau yakin kalau mimpi itu benar-benar dari Allah. Baru dilaksanakan oleh beliau. Maka di hari besok ya, besok hari Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jumat itu disebut hari Tarwiyah. Itu hari Tarwiyah itu artinya hari ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi bahwa beliau itu diperintahkan sama Allah suruh nyembelih putranya.
Artinya tarwiyah itu berasal dari kata ro'a, melihat. Beliau melihat dalam mimpi, beliau diperintahkan sama Allah suruh nyembelih putranya. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Beliau belum yakin ini dari Allah apa dari setan gitu kan. Malam keduanya besoknya tanggal 9 beliau dimimpiin lagi. Dengan mimpi yang sama, beliau terbangun. Maka tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Arafah itu artinya ngerti, tahu, paham bahwa ini benar-benar dari Allah nih. Gitu. Maka kemudian yang berikutnya ketiganya tanggal 10 Zulhijjah beliau melaksanakan perintah yang beliau lihat dalam mimpi. Gitu. Makanya tanggal 10 Zulhijjah itu disitulah kita kemudian umat Islam dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Itu sejarahnya gitu. 3 hari itu. Mulai dari Tarwiyah, Arafah, dan yang terakhir 10 Zulhijjah itu, Adha itu. Itu sejarah perintah. Ya. Ujian yang berisi perintah. Yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim begitu berat. Itu Nabi Ibrahim tuh umpet-umpetan. Ketika disampaikan, ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuka, fanzur madza tara. Nabi Ibrahim udah yakin ini perintah dari Allah, gimana nyampeinnya sama anaknya nih, ya kan gitu. Sama Ismail. Lalu Ismail dipanggil, berdua doang, istrinya nggak tahu. Bisik-bisik, hai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya saya nih, bapak ini ngelihat dalam mimpi, saya nyembelih kamu. Fanzur madza tara, gimana pendapat kamu? Karena Nabi Ismail itu anak yang soleh, ya, Nabi Ismail siap. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. If'al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan sama Allah. Saya siap disembelih. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan melihat saya sebagai anak yang berbakti, yang sabar, yang taat. Siap. Udah, umpet-umpetan, ngambil tali, pergi. Kata istrinya, mau kemana? Mau jalan-jalan, batu. Tajam. Bukan cuma sampai kertas, gini-gini, bukan. Tapi dihajarin, disabetin ke batu, belah batu. Tapi ketika ditebaskan ke leher Ismail, digorokin, nggak mempan. Akhirnya disitulah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, disambut sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang sambil bawa kambing gibas itu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dijawab lagi sama Ismail, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kecepatan pedang nebas leher Ismail itu langsung disambut sama malaikat Jibril. Itu Nabi Ibrahim itu udah nggak lihat, ya, saking cepatnya itu nggak lihat Nabi Ismail ditarik sama malaikat Jibril, diganti kambing gibas itu. Dikiranya Ismail aja gitu kan. Itu kalau sampai nggak diganti repot itu. Mungkin kita diperintahin suruh nyembelih bisa anak putra kita kan gitu. Itu diganti, itu hanya untuk tadi nguji kesolehan Nabi Ibrahim. Sampai segitunya ngorbanin putra kesayangannya aja beliau siap. Saking taatnya sama Allah. Kita cuma disuruh ngorbanin kambing. Maka Allah perintahkan langsung tegas dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bahwa sesungguhnya kami ini sudah ngasih nikmat samamu yang banyak, ya, sama kita semua, sama hamba Allah. Allah cuma beritahu fasholli, sholatlah, wanhar, dan sembelihlah kurban. Itu untuk melihat tadi, mengenang sejarah perjalanan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim sampai segitu besarnya pengorbanannya untuk taqarrub sama Allah, saking pengennya dekatnya sama Allah, melakukan upaya maksimal gimana caranya supaya dekat sama Allah, meraih derajat takwa. Maka Nabi Muhammad tegas, man kana lahu wasi'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, keleluasaan rizki, punya kelebihan rizki, tapi tidak berkurban, jangan dekat-deketin musola kami, jangan dekat-deketin tempat ibadah kami. Itu kata Nabi Muhammad. Tegas, artinya kita umat Islam ini wajib, haruslah ya. Kalau kita punya rizki, upayakan berkurban, usahakan. Dengan ya ukuran semampu kita, kan kalau berkurban kan variasi harga hewan kurban itu, ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang 5 juta ya. Yang penting berkurban lah. Sanggupnya cuma ya harga 3 juta ya nggak apa-apa. Ya, harga berapa aja, yang penting berkurban. Itu Nabi tegas di situ. Dan disitulah memperlihatkan bahwa syariat Islam itu tidak melulu ya, tidak semuanya mengajarkan kita berhablum minallah saja, tapi kita diperintahkan oleh Allah agar selalu juga melakukan hablum minan nas. Di situ intinya. Benang merahnya syariat Islam itu hablum minallah, hablum minan nas. Di bulan Ramadan juga kemarin kan kita begitu. Setelah kita puasa, hablum minallah, di penghujung Ramadannya bayar zakat fitrah. Itu kan hablum minan nas, buat dibagi-bagi kan gitu. Nah, di bulan Dzulhijjah ini juga sama. Berkurban itu hablum minallah dan hablum minan nas. Berkurbannya itu untuk taqarrub sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, dibagi-bagikannya dagingnya itu untuk hablum minan nas. Bukti bahwa kita harus peduli sama lingkungan kita, sama tetangga kita, ya, sama saudara-saudara kita yang seiman. Memperhatikan orang-orang yang berada pada garis kemiskinan, yang membutuhkan. Di situ. Jadi nggak boleh kita jadi umat Islam itu hidup masa bodoh, hidup sendiri-sendiri, nggak mikirin tetangga, nggak mikirin saudara, nggak boleh. Orang yang hablum minallahnya baik, sholatnya rajin, ngaji Qur'annya rajin, zikir, tapi sama tetangga musuhan melulu, ngomongin orang melulu, ribut, diem-dieman, gitu ya. Itu nggak ngejamin masuk surga. Nanti di akhirat ini nuntut nih tetangganya di pengadilan, di hadapan Allah. Itu jadi hambatan. Maka hablum minallah dan hablum minan nas harus berjalan seimbang. Itulah benang merah, intisari daripada syariat Islam. Yang sudah Allah tuntunkan, Allah kasih tahu, ajarin. Melalui para nabi-nabi, ya, dicontohkan sama para nabi-nabi. Berbagi, peduli. Nah ini, itu kalimat yang berisi perintah. Ada lagi kalimat yang berisi larangan, yang menjadi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah melarang Nabi Ibrahim mengikuti ajaran nenek moyangnya. Dulu di zaman Nabi Ibrahim itu, suku bangsa Arab pada waktu itu nyembahnya berhala. Nabi Ibrahim di situ berpikir, ini kok patung berhala dibikin, udah jadi disembah. Berpikir cerdas Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu berupaya mencari Tuhan. Ketika ngelihat bulan, kata Nabi Ibrahim, nah ini jangan-jangan ini nih Tuhan nih. Lihatin bulan, kemudian lama-lama tenggelam. Ketika menjelang pagi kan bulan tenggelam, ganti matahari. Oh, kata Nabi Ibrahim, nggak mungkin Tuhan hilang. Nggak mungkin Tuhan kok bisa tenggelam. Ganti matahari. Nah ini nih, jangan-jangan ini nih matahari nih. Kelihatannya sinarnya terang, gitu kan. Mampu menerangi jagat alam semesta. Tapi lama-lama ketika sore tenggelam juga. Nabi Ibrahim berpikir, nggak mungkin Tuhan tenggelam itu. Ini Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan di mana airnya.
menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji Nabi Ibrahim, nggak boleh ikut ajaran nenek moyangnya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim dikucilin, dimusuhin, diusir ya, dari desanya, dari kampung. Aku lagi sebagai bangsa Arab pada waktu itu. Itu dilarang, yang berisi larangan. Tapi semuanya perintah Allah, baik yang berisi tentang perintah maupun larangan, semuanya sama Nabi Ibrahim diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fa'atammahun. Semuanya dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim patuh, seorang yang patuh. Bahkan Nabi Ibrahim masuk salah satu nabi yang bergelar ulul azmi, kan gitu. Nabi yang masuk ulul azmi itu nabi yang memang benar-benar sabar, yang menerima ujian dari Allah yang berat, yang sabar, sampai kemudian akhirnya derajatnya diangkat sama Allah. Maka nabi itu yang masuk ulul azmi itu ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, kan itu. Jadi Nabi Ibrahim masuk dalam salah satu itu. Nah, karena Nabi Ibrahim ini mampu melewati dan melaksanakan ujian yang Allah berikan dengan baik, dengan sempurna, Allah angkat derajatnya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa ujian yang Allah kasih sama hambanya, ya, sama kita juga termasuk, itu berarti suatu proses Allah mau ngangkat derajat seseorang. Jadi dari kisah ini nih diambil kesimpulan, dan kisah para nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad. Ketika Allah mau mengangkat derajat seseorang, itu biasanya dikasih ujian dulu. Sama kalau kita sekolah juga kan begitu. Mau naik kelas, dari kelas 1 ke kelas 2 kan ujian dulu. Gitu. Kalau lulus naik, kalau nggak lulus ya tinggal di kelas 1. Gitu. Kita juga sama, dalam kehidupan ini seperti itu. Kalau kita pengen derajat kita naik, ketika kita menghadapi sebuah ujian, terima dengan sabar, tawakal, pasrah sama Allah, ya, perbanyak istighfar dan terus laluin. Seperti sebuah perahu, kapal di tengah lautan, walaupun diterpa ombak badai gitu kan, dia bergelombang, tapi tetap maju terus, jalan terus. Jangan diem, kalau diem ya kedorong ombak. Terus maju. Nah, itulah kehidupan. Walaupun kita diterpa ujian, cobaan yang berat sekalipun, terus maju. Walaupun hanya selangkah pelan-pelan gitu ya. Tapi terus maju. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ini menjadi kemudian uswah, contoh bagi kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka linnasi imama." Hai Ibrahim, karena engkau ini sabar, ya, taat, patuh, maka engkau akan aku angkat menjadi imam. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan mengangkat engkau menjadi imam, menjadi pemimpin bagi umat manusia. Diangkat menjadi nabi sama Allah, diangkat derajatnya jadi seorang nabi. Maka kemudian Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi, diangkat sama Allah. Tapi ketika mendengar firman Allah ini, timbul sifat ya manusiawinya. Nabi Ibrahim menjawab, "Qala wa min dzurriyyati." Ya Allah, kalau bisa jangan cuma saya yang diangkat, anak cucu saya juga diangkat. Gitu. Jadi manusiawi itu, bukan cuman saya doang, ya anak-anak saya juga angkat jadi pemimpin gitu. Kan harapannya begitu, keinginannya seperti itu, manusiawi. Kita juga pengennya begitu, anak-anak kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang berguna, yang punya derajat, ya, baik derajat di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kan pengennya begitu, setiap orang tua kan begitu. Keinginan, harapan, yang namanya orang tua sama anak cucunya pengen menjadi yang terbaik kan gitu. Sekalipun bapaknya itu kayak apa malesnya, kayak apa bandelnya, tetap aja pengennya punya anak yang soleh-solehah kan gitu.
Tapi kadang-kadang keinginan kita cuman keinginan doang. Kalau kita punya anak nih, biasanya kalau cukur rambut namain, selalu doain. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh dan soleha, kan gitu. Harapan orang tua pengennya punya anak soleh soleha. Tapi kadang-kadang upaya, usaha menjadikan anak ini jadi anak yang soleh dan solehanya nggak seimbang. Pengen punya anak soleh dan soleha, tapi dididik agama enggak. Cuman sekolah doang. Ngaji mah biarin terserah anaknya. Saya di rumah begitu tuh. Ngajar ngaji, punya TPA. Anak-anak datang bawa temennya. Saya tanya, ini anak siapa? Teman saya Pak Ustadz, katanya. Mau ngaji di sini. Oh ya udah, namanya mau ngaji kan saya terima. Orang tuanya mah nggak tahu nih anaknya ngaji apa enggak kan. Harusnya kan orang tuanya datang nitipin, tolong gitu kan. Gitu. Ini mah enggak. Kita dapat 3 hari, 4 hari hilang lagi. Mana nih anaknya? Seminggu datang lagi nongol kan begitu. Begitu, artinya kan tahu orang tuanya tahu apa enggak anaknya ngaji ke sini kan gitu. Cuman ikut-ikutan doang sama temen. Ntar pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini. Itu. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, ya harus ada upaya maksimal dari kita. Titipin. Kalau kita bisa didik, didik sama kita. Kalau kita nggak bisa mendidik, sibuk dan lain sebagainya, titipin sama guru ngaji. Sama ustadz, sama kiai, taruh di pondok pesantren. Udah gugur kewajiban kita itu. Setiap orang tua kan kewajibannya memberi nama yang baik, mendidik, ya, dan menikahkan kalau sudah punya jodohnya nanti. Nah, mendidik ini tanggung jawab nih, pendidikan agama maksudnya. Kalau orang anak nggak dididik agama, nanti orang tua keseret itu di akhirat. Biar orang tuanya soleh, rajin sholat, tapi anaknya nggak maksimal dididik agama, keseret nanti. Ketika anaknya dihisap, ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Bapak saya nggak ngajarin sholat. Nyontohin aja enggak misalnya. Nah, itu nanti ke orang tuanya keseret, biar katanya orang tuanya udah mau masuk nih ke surga, ditarik lagi sama malaikat. Ntar dulu, jangan masuk dulu. Ini nih bagaimana nih anaknya nih. Apalagi bapak, suami, berat tanggung jawabnya. Istri, nanti istrinya dihisap, suami saya nggak ngajarin, suami saya nggak ngedidik. Suami lagi ketarik lagi, berat. Maka didiklah, kata Nabi, alimu auladakum fa innahum makhluquna fi ghairi azmanikum. Didik agama anak-anak kamu. Karena mereka itu makhluk-makhluk yang akan hidup bukan di masa kamu. Mereka akan hidup di masa yang akan datang. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Artinya ujiannya lebih berat. Pasang pondasi mereka, tanemin dengan didikan agama yang kuat. Kalau masa kita ya sekarang ini. Masanya orang tua yang usianya 40 tahun, 50 tahun, ya sekarang ini. Tapi anak-anak kita yang sekarang masih SD, masih TK, mereka akan menghadapi, akan hidup di masa 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ya mungkin ujiannya jauh lebih berat dari sekarang. Tantangan teknologinya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Maka harus dididik, ditanamkan agama, diperkuat pondasi mereka. Sehingga mereka nanti bisa mandiri, bisa menghadapi tantangan zaman dengan kuat. Gitu. Nggak mudah terpengaruh, nggak goyah. Gitu. Nah itu kata Nabi. Nah itulah Nabi Ibrahim itu berdoa sama Allah, minta seperti itu. Punya keinginan, punya permintaan. Jangan cuma saya ya Allah. Kalau bisa anak cucu saya juga jadi pemimpin pada masanya. Jadi pemimpin bagi umatnya. Maka kemudian kata Allah, qala la yanalu ahdi zalimin. Doa Nabi Ibrahim dikabul sama Allah. Karena Nabi Ibrahim itu taat, soleh, patuh, dikabul. Tapi kata Allah, la yanalu ahdi zalimin. Anak cucu Nabi Ibrahim yang soleh, anak cucu Nabi Ibrahim yang taat, diangkat sama Allah jadi pemimpin. Tapi yang tidak taat enggak. Yang kafir, yang ingkar, ya, yang enggak soleh, itu enggak. Maka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, itu rata-rata semua anak cucu Nabi Ibrahim.
punya nasab ke sana. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nasabnya ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Soleh, itu semua ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu anak cucunya, anak cucu, cicit dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak cucu Nabi Ibrahim semua. Tuh. Karena tadi doanya Nabi Ibrahim minta sama Allah. Tapi yang soleh. Emang ada yang gak soleh? Ada, anak Nabi juga ada yang gak soleh. Ya kayak Kan'an, itu kan anak Nabi yang suruh ikut ya, sama bapaknya naik perahu, dia nggak mau. Anak Nabi Nuh, ya, dia ingkar, nggak mau. Ada istri Nabi juga yang nggak iman, ya, yang ingkar sama ada. Itu ujian. Jadi ujian para Nabi itu ada yang di istri, ada yang di anak, ada yang di umat. Sama, sampai kita juga begitu. Maka ini jadi ujian bagi kita. Ada seorang tokoh agama, ustadz, kiai, bisa saja anaknya susah dididik agamanya. Ada kadang-kadang ada salah punya teman itu, duh susah banget katanya. Dia mah anak ustadz katanya. Tiap hari makannya berkat. Ustadz juga nggak ngejamin katanya. Itu jadi ada yang seperti itu ada, dan memang di zaman nabi-nabi dulu ada. Jadi yang terpenting bagaimana usaha kita, walaupun kita bukan anak nabi, bukan anak ustadz, tapi kalau kita berupaya, berusaha dengan baik, makannya, terutama makan, dari makanan, cari nafkah. Kita para lelaki, para suami, cari nafkah yang halal. Hati-hati, karena dari rezeki, nafkah yang kita berikan itu dimakan sama istri, sama anak, jadi darah daging. Ini salah satunya itu. Kalau biasa makan makanan yang haram, ya, itu nanti mendarah daging, susah, dididiknya susah, keras kepala, untuk nangkep susah. Maka kita itu yang pertama salah satunya. Di samping kita harus banyak doa, kita upaya cariin guru ngaji, gitu kan. Itu salah satunya itu berawal dari makanan yang kita berikan kepada mereka, nafkah. Cari rezeki yang halal, yang berkah. Makanya orang-orang tua dulu itu selalu ngedoain begitu. Saya dulu waktu mau pesantren begitu, cari ilmu yang benar ya, biar manfaat, biar berkah. Kan kita sering tuh berkah, nyebutin kata berkah gitu, biar manfaat. Cari rezeki yang halal, biar berkah, manfaat. Ya, itu berkah. Kalau berkah itu enak nantinya, nambah terus. Beda-beda dikit sama berkat, berkah sama berkat itu. Ya, kalau berkat ya kita datang pulang-pulang bawa tentengan, itu berkat. Kalau berkah itu kata para ulama ziyadatun naqsi, menambah kekurangan. Ada ulama lagi yang mengartikan berkah itu as-syai'u at-tazayyud, sesuatu yang terus bertambah. Itu kalau berkah. Jadi kalau orang belajar di pesantren misalnya 3 tahun, dia udah bisa dasar-dasarnya, udah paham. Pulang ke rumah, kalau dia berkah ilmunya itu, dia terus bertambah nanti di rumah. Berkembang lagi. Dia ngajar. Sebelum ngajar kan dia baca dulu, dia pelajarin dulu, nambah gitu. Itu berkah. Jadi lama-lama terus nambah ilmunya. Nggak mungkin kalau kita belajar terus semuanya kita pelajarin, semua ilmu di pondok pesantren, nggak mungkin. Berapa puluh tahun orang pesantren, ilmu itu banyak, nggak akan habis. Jadi yang penting kita pelajarin dulu hal-hal yang penting-pentingnya, dasar-dasarnya, nanti ngembanginnya di rumah. Itu kalau berkah. Tapi kalau nggak berkah, biar udah pinter, hafal Quran, bisa baca kitab gondrong gundul, begitu pulang ke rumah lupa lagi, hilang itu ilmunya. Itu kalau nggak berkah, nggak manfaat. Makanya orang-orang dulu begitu berdoanya, yang penting berkah. Nanti lama-lama nambah, berkembang. Ngamalinnya gampang, ngelaksanainnya. Ada orang yang ngaji, begitu selesai, lupa lagi. Begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ngaji yang mengaji, nah, itu harus dipertanyakan, hati-hati. Jadi kitanya harus berupaya juga. Gimana supaya ilmu kita ini membekas dalam hati. Nempel di pikiran, enak. Diamalin, mengamalkannya enak, gampang. Itu yang berkah.
Tuh, maka yang diharapkan itu manfaat, berkah, baik rizki maupun ilmu. Sebab ilmu yang tidak berkah akan jadi bumerang bagi orangnya. Kita udah tahu hukumnya, tapi kita nggak bisa ngamalin, malas, berat. Itu nggak berkah, nggak manfaat. Itu jadi bumerang nanti di akhirat. Rizki juga sama begitu. Kalau nggak berkah, nggak manfaat, jadi bumerang. Kelihatannya sih enak, banyak. Serba ada. Mau ini ada, mau beli ini mampu beli. Tapi kalau nggak berkah, bakal jadi bumerang. Nanti dalam jangka waktu sekian tahun, anaknya sudah dewasa, wah itu makan hati banget. Bikin pusing dan lain sebagainya. Jadi nggak ada ketenangan dalam batin, nggak ada ketenangan dalam hati. Itu kalau nggak berkah, nggak manfaat. Maka cari yang halal, yang berkah. Ada orang sekarang bilang, aduh jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu jangan diikutin yang kayak gitu. Itu nyesetin itu, menyesatkan itu. Bisa kok yang halal. Jangan jadi akhirnya kalau orang megang apa namanya, berpegang pada semboyan seperti itu, sesat nanti. Jangankan yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan. Bisa kok yang halal. Kita cari yang seperti itu. Orang jangan melihat nominal. Walaupun kelihatannya banyak, tapi kalau nggak halal, nggak berkah, nggak ada ketenangan batin. Di dunia aja udah nggak tenang. Rumah tangganya ribut melulu. Di rumah nggak betah, gersang, dan lain sebagainya. Apalagi nanti di akhiratnya, lebih berat lagi. Nah, itu, jadi itulah pentingnya ilmu. Kita ngaji, kita belajar agar kita menjadi tahu. Setelah tahu ya dilaksanakan, diamalkan. Itu tuntunan syariat Islam. Nah, Nabi Ibrahim ini seperti itu. Memberikan contoh bagi kita umat Nabi Muhammad bahwa syariat itu seperti itu. Ada yang berisi perintah, ada yang berisi larangan. Kita jadi umat Nabi Muhammad dilarang sama Allah. Suruh minum minuman keras, ya, suruh mencuri, suruh berzina, dan lain sebagainya. Walaupun bagi sebagian orang katanya yang begitu enak, tapi keenakan, kenikmatan itu justru nantinya akan menjadi malapetaka, menjerumuskan. Maka kita harus tinggalkan. Seperti Nabi Ibrahim dulu ketika beliau dilarang sama Allah suruh mengikuti agama nenek moyangnya. Tantangannya berat, dimusuhin, dikucilin, sampai diusir, dilemparin Nabi Ibrahim. Tapi karena tadi berpegang teguh, saking taatnya sama Allah, ya, dia terima. Artinya yang namanya kebaikan, taat sama Allah itu beresiko. Ada resikonya gitu. Itulah makanya kita perlu sabar, perlu tawakal. Itu ujian. Tuh. Sampai Nabi Ibrahim akhirnya dibakar hidup kan dulu. Ketika beliau menumpas berhala itu kan, beliau kemudian ditangkap, ditahan. Akhirnya beliau sampai dibakar hidup-hidup. Tapi Allah bantu. Qul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api nggak mempan untuk membakar Ibrahim. Gitu. Tuh, sampai segitu Allah bantu, yang seperti itu dibantu sama Allah, ditolong. Gitu. Maka kalau kita yakin, istiqomah dalam taat sama Allah, terus insya Allah ada. Walaupun nanti akan ada ujian. Wah, kalau orang yang istiqomah, yang yakin sama Allah, pasti itu nanti akan merasakan tuh, akan membuktikan kebenaran itu. Di luar logika, suatu keanehan, suatu keajaiban, ya, berupa pertolongan Allah, itu pasti akan kita rasakan. Tapi tentu ujiannya ada. Kayak saya ada orang dagang, dia kalau waktu sholat dia tinggal tuh dagangannya. Kata dia, habis aja Pak, alhamdulillah. Saya tinggal sholat, habis. Jadi kalau waktunya sholat, udah. Dia tinggal sholat. Dagangannya biarin ditinggal. Dia yakin, kata dia begitu. Habis kan dagangannya? Habis. Tapi suatu saat kamu jangan kaget kalau nanti dagangan kamu diuji sama Allah, nggak habis. Jangan ngeluh ya. Iya, benar diuji pernah sekali. Tapi dia sabar. Dia udah paham gitu. Itulah pentingnya ilmu di situ. Kalau kita istiqomah lurus, insya Allah
berkah jalan ada, yang penting yakin sama Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Gitu aja yang kita tanamin. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia gitu. Tapi yang penting kita yakin sama Allah. Rezeki itu pasti ada. Semut yang kecil, binatang yang ada di dalam batu, itu rezekinya dijamin sama Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah kecuali rezekinya udah dikasih sama Allah. Dulu ketika Nabi Musa belajar ya sama Nabi Khidir, suatu ketika Nabi Musa disuruh belah batu ya. Ada batu besar, coba belah. Dibelah. Begitu dibelah itu batu kali besar ada. Itu di dalamnya ada binatang kecil. Ya. Binatang, 2 ekor binatang sepasang yang tinggal di dalam batu yang besar yang tertutup rapat. Ya, batu kali kan keras. Itu binatang dari mana masuknya? Gimana cari makannya? Tapi hidup itu. Apalagi manusia yang besar, yang terbuka bebas bisa ke sana bisa kemari, hidup. Orang yang ditawan di dalam suatu tempat yang tertutup masih bisa makan, rezeki masih ada hidup. Yang penting yakin sama Allah, tanamkan keyakinan itu bahwa Allah pasti memberi rezeki. Cuman kadang-kadang kita kan pengennya lebih. Itu masalahnya. Udah punya rezeki sekian, pengennya lebih. Udah punya ini, pengennya ini, nambah. Punya motor Astrea misalnya, pengennya ini. Lama-lama PCX. Udah PCX pengennya X-Max nanti kan gitu. Lama udah punya motor, pengen punya mobil. Punya 1 pengen 2. Itu kita yang itu nafsu udah. Itu yang akhirnya manusia berupaya maksimal kesana kemari banting tulang sampai akhirnya lupa waktu. Ya, hubbud dunya yang dikhawatirkan. Kalau orang sudah hubbud dunya, hatinya jadi keras. Ya, qaswatul qulub, keras, susah. Apalagi kalau sampai karena kesibukannya melupakan ibadah akhirnya kan. Waktunya sholat, bentar lagi, kalau kelewat. Waktunya ngaji, nggak ngaji karena sibuk misalnya, dan lain sebagainya. Jadi Allah ngasih waktu 24 jam itu dalam 1 hari, 1 malam, itu kita udah ukur harusnya. Allah sudah ukur sekian jam untuk ibadah, sekian jam untuk ikhtiar, usaha, kerja, sekian jam untuk istirahat, sisanya lagi itu untuk terserah kita, manfaatin untuk yang berguna, termasuk untuk taklim seperti ini. Itu sudah Allah atur, sudah Allah ukur dengan batas kemampuan kita. Kalau kita paksakan melampaui batas, nggak kuat, sakit nanti. Karena Allah yang menciptakannya udah mengukur begitu. Sudah diperhitungkan sama Allah. Jadi jangan kita melampaui batas kemampuan kita. Ada orang yang sibuk sampai melebihi batas kemampuannya. Siang, malam kerja terus, nggak ada. Ya, sakit nanti. Jadi diukur dengan kemampuan kita, kapan waktu ibadah, kapan waktu kerja, kapan waktu untuk taklim seperti ini, zikir, istirahat dengan keluarga, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kita manusia ini sudah punya ukuran, sudah punya tuntunan dalam syariat Islam. Tinggal bagaimana kita mampu mengkaji, memahami tuntunan-tuntunan ini untuk kita. Dan itulah salah satu fungsi syariat Islam. Li sa'adatil basari fi ma'asihim wa ma'adihim. Ajaran Islam itu dibuat, ya, syariat Islam itu dibuat untuk kebahagiaan manusia. Fi ma'asihim wa ma'adihim. Baik hidupnya di dunia, terlebih-lebih nanti ketika sudah meninggal dunia di akhirat. Bagaimana supaya di dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Minimal ada orang yang jangan sampai kita di dunia sengsara, akhirat sengsara, celaka, jangan sampai. Minimalnya nggak apa-apa lah di dunianya melarat misalnya, tapi akhirat bahagia. Gitu.
syukur-syukur bahagia dunia akhirat. Itu yang diharapkan. Jangan sampai di dunianya belangsak, susah, di akhiratnya lebih-lebih gitu. Udah hidupnya di dunia susah, nggak ibadah, nggak ngaji, nggak apa, udah. Itu yang kayak begitu tuh syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Nauzubillah, jangan sampai. Syukur-syukur kita itu termasuk yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Itulah tujuan ada syariat Islam. Tinggal bagaimana kita pahamin syariat Islam itu kayak gimana sih ngajarinnya gitu. Makanya inilah pentingnya kumpul-kumpul kayak gini, taklim begini, itu supaya kita bisa memahami syariat Islam sehingga kita nggak salah jalan gitu. Oh begini, oh ini harus begini kan gitu. Minimal itu kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah dan bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.